Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Zuhraini Manjura. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan menerangkan tentang hadis terbawi dengan tema karakter menerima pelajaran. Berikut ini adalah hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala matalu ma ba'athani lahu bihi minal huda wa ilmi kamatalil ghaibti katsiri asaba ardan fakana minha nakiyatun qalibas ma'a fa'abatas kala'u wa usuba katsira wa kanat minha ajatibu sakanat ma'a fana fa'awahu bihan nasa fasyaribu wasaqau wazara'u wa asobas minha ta'iqfata ukhra innama hiya ki'anun la tumsiku ma'a wala tubitu kalla fadhalika mathalu ma faqahu fi dinillahi manafa'ahu ma ba'athani lahu bihi fa'alima wa 'allama mathalu man lam yarfa'u bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bi. Muttafaqun alaih. Berikut adalah kosakata mufradat, kemudian langsung saja terjemahnya. Dari Abu Musa radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan penunjuk hidayah dan ilmu yang dengannya aku diutus Allah dibagaikan hujan jatuh mengenai bumi. Di antaranya ada bumi yang subur, ia dapat menerima air, kemudian menumbuhkan tumbuhan dan rumput yang lebat. Di antaranya ada bumi yang tandus, tanah berbatu padas yang dapat menahan air. Lalu dengannya Allah memberikan manfaat kepada manusia, sehingga mereka dapat minum, menyirami, dan bercocok tanam daripadanya. Dan air hujan yang mengenai sebagian bumi, sesungguhnya ia tanah yang licin dan tidak dapat menahan air, dan tidak menumbuhkan tanaman. Demikian itu perumpamaan orang yang mengkaji agama Islam dan bermanfaat apa yang akan diutusnya. Ia mengetahui dan mengajarkan kepada orang lain, dan perumpamaan orang tidak peduli, tidak mampu mengambil manfaat apa yang aku utuskan dengannya, dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku utus dengannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Cara penjelasan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan yang indah tentang ilmu petunjuk yang diberikan kepada manusia bagaikan hujan yang menyirami bumi. Kedua, perumpamaan bumi dan manusia membutuhkan siraman. Bumi perlu siraman agar air menjadi tanah yang subur dan dapat menumbuhkan tanaman yang hijau, kemudian dimanfaat untuk manusia. Demikian halnya dengan hati manusia yang perlu disiram dan diberi dengan petunjuk dan ilmu, agar hatinya menjadi subur menerima petunjuk sehingga mendapatkan ketenangan, kemudian diamalkan dan diajarkan dengan manfaat yang lebih luas. Al-Qurtubi menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan agama di bawahnya bagaikan hujan sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Demikian juga keadaan umat sebelum Rasul menunggu kehadirannya. Sebagaimana hujan berperan dapat menghidupkan bumi yang mati, ilmu juga menghidupkan hati yang mati. Dalam hadis ini ada 3 karakter manusia sebagai anak didik dalam menerima ilmu yang diumpamakan seperti ragam tanah atau bumi ketika menerima siraman hujan dari langit sebagai berikut. Bagaikan bumi. Karakter anak didik diumpamakan seperti bumi yang subur ketika disiram hujan. Bumi itu bisa menyerap dan menampung air untuk menumbuhkan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan membuat subur rumput hijau. Sebagian bumi ada yang subur yang dapat menerima air untuk menyuburkan tanahnya, kemudian bisa menyuburkan tanaman-tanamannya. Tumbuhan atau tanamannya subur itu kemudian berkembang dan berbuah, sangat bermanfaat untuk kebutuhan manusia. Sama halnya karakter sebagai anak didik baik yang menerima pelajaran dan paham ilmu. Ilmu itu dapat diajarkan kepada orang lain. Bagaikan bumi yang tandus dan gersang. Bumi tandus ini
hanya dapat menampung air belaga, tetapi tidak dapat menyerap untuk menumbuhkan tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan. Memang ia dapat memberikan manfaat kepada manusia seperti untuk minum, untuk menyiram, untuk bercocok tanam, tapi tidak dapat mengambil manfaat untuk dirinya. Ini sebuah perumpamaan karakter anak didik yang pandai, cerdas, dan pintar. Semua buku sudah dibacanya, dan seolah-olah ilmu dapat dikuasainya. Tetapi ilmu itu sebatas diajarkan dan diinformasikan kepada orang lain, sementara ilmu itu tidak diamalkan untuk dirinya. Karakter anak didik kedua ini bagaikan lilin menerangi benda di sekitarnya, tetapi membakar dirinya. Karakter kedua ini kurang etis. Seharusnya ilmu yang telah didapatkan untuk kepentingan diri sendiri terlebih dahulu, kemudian keluarga, dan baru untuk orang lain. Orang kedua hanya memindahkan berita, hanya meriwayatkan, hanya menyampaikan, hanya menceritakan kepada orang lain. Tiga, bagaikan bumi, licin dan mendatar. Bentuk karakter anak didik ketiga diumpamakan seperti bumi licin mendatar, tidak dapat menyerap dan tidak dapat menampung air. Karakter sebagai anak didik ketiga ini tidak dapat berbuat sesuatu yang bermanfaat baik dirinya maupun orang lain. Mereka tidak dapat menyerap ilmu dan tidak dapat menampung ilmu. Tidak ada ilmu yang menempel di otak mereka. Tidak ada ilmu yang dapat menumbuhkan buah nyata untuk dirinya, dan tidak ada yang dapat mengajarkan daripadanya. Mereka tidak mau mendengarkan ilmu, mendengar tetapi tidak memelihara ilmu itu, dan tidak diamalkan dan tidak untuk diajarkan. Karakter ketiga ini yang terendah di antara ketiga karakter di atas, karena keberadaannya kurang berfungsi sebagai anak didik. Keberadaan kurang bermanfaat bagi berbagai arah. Orang ketiga ini tidak mau mengambil manfaat dan petunjuk ilmu di bawah Nabi, dan tidak memberi manfaat kepada orang lain, bahkan tidak menerima petunjuk atau ilmu dari Nabi. Kalau demikian halnya bisa jadi tergolong jadi orang kafir. Yang selanjutnya itu pelajaran yang dapat diambil dari hadis. Anjuran 1. Di antaranya yaitu 1. Anjuran menuntut ilmu, mengamalkan dan mengajarkan secara serius dan sungguh-sungguh. Kedua, karakter anak didik dalam menerima pelajaran ilmu bagaikan bumi yang disiram air, antara bumi yang ada yang subur, ada yang tandus, dan ada yang licin dan berlumut. Karakter anak didik dalam menerima pelajaran ilmu yaitu pertama, paham ilmu, mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Kedua, paham ilmu, tidak mengamalkannya tapi mengajarkannya kepada orang lain. Ketiga, tidak paham dan tidak mengamalkan dan tidak mengajarkannya. 4. Keutamaan penggabungan belajar dan mengajar. Selanjutnya itu biografi singkat perawi hadis. Abu Musa al-Asy'ari, nama aslinya adalah sebuah nama kabilah Al-Ashar yang terkenal di Yaman. Ia datang ke Mekah untuk menghadap Nabi SAW sebelum masa hijrah ke Madinah. Ia masuk Islam kemudian ikut hijrah. Ia berangkat hijrah bersama Ja'far dan orang-orang Al-Ash'ari naik perahu setelah perang Khaybar. Rasulullah memuliakan berkenaan dengan suara yang bagus dan merdu. Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya aku telah diberi suling dan dari sulingnya Nabi Daud. Ia meriwayatkan hadis Rasulullah sebanyak 3.600 hadis dan wafat di Kufah pada tahun 44 Hijriah. Terima kasih dari saya. Apabila ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf sebanyak. Nun wa qalami wasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.